Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Erdia Ismianti, kedua Maidotul Aini, yang ketiga Rina Lestari, dan yang keempat Laila Safitri akan mempresentasikan hasil identifikasi kami tentang jenis ekologi biotik dan abiotik yang berada di wilayah tempat tinggal. Ekosistem yang kami identifikasi ada dua, yaitu ekosistem sungai yang terdapat di Sungai Progo, Magelang, dan ekosistem pantai, yaitu Pantai Setro Jenar, Kebumen. Kemudian komponen abiotik yang terdapat di Sungai Progo, yaitu sedimen air, kemudian ada air sungai, batu sungai, dan cahaya matahari. Kemudian komponen biotik yang terdapat di Sungai Progo, Magelang. Ada pohon bambu dengan nama latin Bambusoideae, kemudian ikan tawes atau Barbonymus gonionotus, ikan nilem dengan nama latin Osteocilus vittatus, ikan nila dengan nama latin Oreochromis niloticus, kemudian ikan seler dengan nama latin Nemaseilus chrysolaimos, ikan wader dengan nama latin Barbodes binotatus, ikan sapu-sapu dengan nama latin Glittoperictis gibbisa, ikan derbang dengan nama latin Pontius orcoides, ikan pelus dengan nama latin Anguilla rostrata, ikan gabus dengan nama latin Canas striata, ikan lele dengan nama latin Clarias sp, ikan beong dengan nama latin Mistus nemurus, udang sungai dengan nama latin Metapenaeus elegans, kepiting dengan nama latin Paratelphusa tridentata, bekicot dengan nama latin Acanthin folica, biawak dengan nama latin Varanus salvator, ular dengan nama latin Coelognathus radiata, kodok dengan nama latin Rhinoides aspera, lumut dengan nama latin Bryophyta, dan anggang-anggang dengan nama latin famili Geridae. Dan berikut adalah gambar lingkungan yang ada di Sungai Progo. Bentuk interaksi yang terjadi pada ekosistem sungai. Bentuk interaksi yang terjadi yaitu meliputi jaring-jaring makanan yang dimulai dari interaksi antara komponen abiotik yang meliputi cahaya matahari, air, gas CO2, dan komponen biotik yang meliputi tumbuhan air atau fitoplankton sebagai produsen yang menyerap air dan zat hara yang larut dalam air sehingga dapat digunakan dalam proses fotosintesis, di mana fotosintesis tersebut dapat menciptakan pola-pola interaksi dalam suatu ekosistem. Dalam jaring makanan tersebut terjadi perpindahan aliran energi dari komponen biotik melalui produsen. Organisme autotrof atau tumbuhan air fitoplankton sebagai mata jaring makanan dimakan oleh herbivora, contohnya ikan pemakan fitoplankton dan zooplankton. Sebagai konsumen tingkat pertama, kemudian akan dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2, yaitu ikan kecil. Selanjutnya dimakan oleh karnivora tingkat 2, yaitu ikan besar, dan seterusnya. Organisme yang mati akan dirombak oleh pengurai atau dekomposer, di mana nantinya akan dimanfaatkan lagi oleh produsen, seperti pada gambar di bawah ini. Untuk gambar pertama, itu merupakan struktur komunitas biota penghuni perairan sungai tropis. Dan untuk yang kedua, model rantai makanan pada ekosistem perairan sungai tropis. Dan yang ketiga,
zona sungai, dan distribusi biota. Selanjutnya mengenai jumlah sebaran organisme dan kondisi lingkungan. Sebaran dan kondisi organisme yaitu meliputi secara umum organisme atau biota yang menghuni Sungai Progo masih terjaga kelestariannya, meskipun dengan jumlah biota yang cenderung menurun akhir-akhir ini. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi air di Sungai Progo sedikit tercemar yang disebabkan oleh sampah atau limbah buangan dari masyarakat. Air Sungai Progo yang mulai tercemar juga berdampak pada organisme atau biota yang hidup di sekitar aliran Sungai Progo. Kemudian kondisi lingkungan di Sungai Progo sedikit tercemar dengan adanya limbah yang berasal dari rumah tangga, limbah dari lingkungan masyarakat, maupun limbah pertanian. Hal ini dibuktikan dengan adanya sampah-sampah yang berserakan di pinggir aliran sungai, mulai dari sampah plastik, sampah organik, maupun sampah anorganik yang sengaja dibuang sembarangan di aliran sungai oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Selain itu, kondisi air sungai berwarna coklat keruh ini biasa terjadi pada musim penghujan seperti sekarang ini. Aliran sungai yang terbawa arus sungai sedikit mengandung busa. Diduga busa ini berasal dari limbah rumah tangga, yaitu deterjen atau sabun yang biasa digunakan oleh masyarakat. Di sisi lain, biota yang menghuni Sungai Progo ini masih cukup banyak ditemui, yang didominasi oleh berbagai macam ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Kemudian pengamatan kedua yaitu mengenai ekosistem pantai, di mana lokasi yang diambil yaitu Pantai Setro Jenar dari Kebumen. Nah, di sini ada gambar komponen abiotik, yaitu meliputi cahaya matahari, kemudian ada air laut, selanjutnya ada kelembapan, dan ada pasir pantai. Selanjutnya, gambar komponen biotik. Beberapa komponen biotik yang ditemui pada pantai ini yaitu ada pohon cemara dengan nama latin Casuarinaceae, kemudian ada tanaman widuri dengan nama latin Calotropis gigantea, kemudian ada rumput teki dengan nama latin Cyperus rotundus, dan rumput lari-lari. Nah, ini merupakan gambar dari komponen abiotiknya. Selanjutnya ada yutuk atau undur-undur laut dengan nama latin Emerita emeritus yang terlihat pada gambar seperti tersebut. Kemudian ada kepiting dengan nama latin Paratelpusa tridentata seperti gambar tersebut. Dan terakhir ada kerang-kerangan seperti pada gambar tersebut. Interaksi yang terjadi pada ekosistem pantai. Interaksi antar komponen yang terdapat dalam ekosistem pantai terjadi melalui pertukaran energi dan zat yang dimulai dengan konservasi cahaya matahari, nutrien dasar, karbon dioksida, dan mineral oleh tumbuhan atau produsen primer, menjadi jaringan tumbuh-tumbuhan atau disebut plant tissues yang merupakan bahan dasar makanan untuk hewan. Komponen abiotik seperti intensitas cahaya, suhu, air laut, pasir pantai, dan kelembapan berperan sebagai sumber energi dan nutrien bagi tumbuh-tumbuhan untuk dapat menyediakan energi dan menghasilkan molekul organik yang kompleks. Komponen-komponen tersebut membentuk satu kesatuan sistem di alam yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Handayani pada tahun 2006, yang terdapat dalam Andiana pada tahun 2016 halaman 10, menyatakan bahwa adanya faktor kimia dan fisika menjadikan pantai sebagai perairan yang kaya keanekaragaman jenis. Berdasarkan hal tersebut, maka pantai merupakan perbatasan antara perairan dan laut yang memiliki zona tertentu, di mana lingkungan pantai dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mempengaruhi keanekaragaman jenis organisme.
Beberapa komponen dari ekosistem pantai berfungsi sebagai unit yang menyimpan energi supply atau pasukan energi. Cadangan energi berfungsi untuk menstabilisasikan ekosistem dan sebagai buffer terhadap kebutuhan ekosistem yang besar yang terjadi pada musim atau periode waktu tertentu. Di samping itu juga ditunjukkan adanya komunitas dan multi kegiatan pada wilayah pantai, misalnya petambak, nelayan petani, pengusaha industri, hotel, dan rekreasi wisata, dan juga usaha-usaha yang berhubungan dengan laut pesisir. Dalam hal ini, meningkatnya kompleksitas di dalamnya perlu diperhatikan untuk melakukan perencanaan pengembangan kawasan pantai atau pesisir. Selanjutnya, jumlah sebaran organisme dan kondisi lingkungan. Tanah berpasir di daerah pantai cenderung bersifat basah karena kandungan garamnya tinggi. Partikel liat sedikit dan juga bahan organik yang rendah. Jumlah mikroorganismenya sangat sedikit sehingga proses humifikasi juga berjalan lambat. Terbatasnya mikroorganisme karena kondisi lingkungan tanah berpasir tidak mendukung, antara lain intensitas cahaya matahari yang tinggi, suhu yang tinggi, dan kemampuan menahan air pada tanah berpasir sangat rendah. Kondisi gumuk yang berada di dekat garis pantai relatif labil dan mudah berpindah. Hal ini dikarenakan tingginya intensitas dan dominasi angin yang bertiup cukup kencang dan terus-menerus. Letak pantai di daerah selatan Kebumen memiliki angin yang cukup kencang, sehingga memungkinkan untuk menjadi energi alternatif pembantu industri mikro warga. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.